Korupsi ini ada 3 potensi sebabnya. 1, korup karena kebutuhan. Yang kedua, korup karena keserakahan. Yang ketiga, korup karena sistem. Korup karena kebutuhan, gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari. 10 hari terakhir dia harus bagaimana? Lalu muncul tuh ruang untuk nutup. Obatnya bukan penegakan hukum saja. Penegakan hukum belum tentu menjerahkan, masalahnya nggak selesai. Ini sering saya sampaikan pada penegak hukum di Jakarta. Di Jakarta ini banyak orang melanggar. Ada 2 jenis pelanggaran. Melanggar karena butuh dan melanggar karena serakah. Oke? Kalau gedung tinggi ngambil air tanah dari kedalaman 200 meter tanpa izin, itu namanya melanggar karena serakah. Oke? Tapi kalau pedagang kaki 5, itu kalau melanggar biasanya karena kebutuhan. Selama kita tidak menyelesaikan kebutuhannya, dia akan terus-menerus melanggar. Karena itu negara menyelesaikan kebutuhannya, sehingga pelanggaran selesai, bukan diberikan hukuman yang berat. Hukuman berat tidak menyelesaikan, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau yang melanggar karena keserakahan, nah baru ini pakai hukuman yang menjerahkan. Ada rasa takut di situ. Dan koruptor paling takut adalah miskin atau miskin. Ada yang mengusulkan hukuman mati. Saya sampaikan, selama sistem penegakan hukum kita belum sempurna, jangan letakkan hukuman mati di sini. Karena ketika kita melakukan kekeliruan, kita tidak bisa mengkoreksinya. Jika sistem kita sudah sempurna untuk proses pengadilan dan lain-lain, nah itu soalnya lain. Tapi sebelum sempurna, maka perlu ada ruang. Bayangkan selesai 2-3 tahun kemudian muncul bukti baru, ternyata dia bukan koruptornya. Mau dikembalikan pakai apa coba? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sebabnya kenapa saya sampaikan dimiskinkan. Karena kita ada ruang. Jika sampai, kita ini manusia khilaf, ada ruang untuk itu. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Kami melihat penting sekali untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset oleh negara.